Halo semua, hari ini kita akan mencoba untuk mendemokan salah satu aplikasi kami, yaitu aplikasi untuk manajemen service. Seperti yang terlihat di sini, yang pertama kita akan mencoba untuk tab menu cek service. Service ini digunakan oleh user ya atau klien untuk mengecek keadaan servisan atau perangkatnya yang diservis di kita. Kita coba di sini salah satu contohnya. Kita cek. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ketika si user sudah memberikan kita perangkatnya, maka kita akan mencetak nota ya yang berisi di sini ID-nya ya, ID untuk servisannya. ID ini digunakan untuk mengecek dari servis perangkatnya. Nah, kemudian tab yang ada di sini ini untuk login. Nah, login ini digunakan oleh pegawai atau teknisi ataupun ownernya. Kita coba di sini. Kita akan login ya, demo. Ya, ini salah. Kita coba. Ya, ini sudah masuk ke dalam menu dashboard ya. Menu dashboard ini yang pertama isinya di sini adalah laporan tentang keadaan barang kita. Termasuk di sini stoknya ya. Khususnya stok-stok yang sudah berkurang akan ditampilkan di sini. Nah, apabila kita mau mengorder kembali, ya, kita bisa klik di sini, menu di sini. Kemudian memilih apa yang akan di order. Berikutnya ada kuantitasnya, kemudian harga beli, dan siapa yang melakukan pembelian. Itu. Nah, kemudian yang kedua, daftar hutang dan piutang yang jatuh tempo. Nah, biasanya kalau di teknisi yang ada di kampung-kampung, biasanya user atau pelanggan kita terkadang ngutang ya, terkadang ngutang. Nah, itu di sini kita lihat untuk detail hutangnya itu ada di sini. Kemudian untuk pembayarannya itu kita tinggal klik di sini, gitu ya. Sisa hutangnya 35.000. Kita coba 35.000. Nah, udah 0 tuh ya. Ya, kita simpan. Nah, jadi langsung hilang di sini tadi ya. Di sini langsung hilang. Yang punya hutang tuh kalau udah terbayar hutangnya atau lunas, itu hilang dari menu dashboard ini. Nah, kemudian yang hutang, tabel hutang. Terkadang kita owner toko, terkadang kita akan punya hutang di supplier ya. Mungkin kita coba di sini. Nah, kita punya contoh di sini, kita punya hutang di SP Part. Nah, untuk membayarnya itu kita tinggal klik di sini. Seperti itu. Nah, ini hanya menu opsional saja. Nah, yang ini adalah history atau riwayat yang melakukan penjualan ya. Siapa yang sudah melakukan penjualan, misalkan kita punya lebih dari satu kasir ya, jadi kita tahu siapa yang telah melakukan penjualan. Kemudian di sini tab service ini untuk mengetahui siapa yang
sudah melakukan service ya. Nah, login yang sudah melakukan login, dan di sini ada waktu-waktunya juga secara rinci. Nah, itu di menu dashboard yang ini. Kemudian untuk yang di menu konfigurasi adalah untuk mengatur atau menu-menu utama ya, seperti kategori produk. Itu kategorinya tuh nanti ditaruh apa gitu ya, tinggal ditambahkan di sini. Nah, mungkin kategori itu bisa printer, laptop, atau kamera dan lain sebagainya. Ini di sini ya. Kita bahas yang penting-penting saja dulu. Di menu produk, di sini ada untuk menambah produk yang akan kita jual ya, yang akan kita jual. Nah, untuk menambah stok ini kita harus melakukan melalui pembelian ya, di sini pembelian. Untuk menambah stok harus melalui pembelian. Sebagai contoh di sini, misalkan produknya apa, misalkan LCD Asus ya, LCD Asus, suppliernya Astas ya contohnya. Misalkan di sini saya beli 12, harga belinya misalkan 500.000. Nah, sini udah langsung terhitung di sini jumlah totalnya. Jumlah total adalah 500.000 dikalikan dengan 12 ini. Itu adalah yang ini. Ya, itu contohnya. Ini untuk menambah stok. Nah, kemudian di menu service ya. Di menu service. Nah, ini adalah daftar pelanggan yang sedang atau yang telah melakukan servis di toko kita. Ini untuk menambah data servisan, sedangkan kodenya ini adalah secara otomatis tampil di sini. Nah, misalkan kita di sini Mahyudin ya, atau kita mau nambah pelanggan yang baru, kita bisa tambahkan di sini. Oke, contohnya Mahyudin, misalkan Mahyudin mau nyervis monitor misalkan ya. Unit service, nama unitnya misalkan monitor LG. SNID-nya ini contohnya saja, contoh ya, keluhan misalkan no display, kelengkapan ya nggak ada misalkan ya, garansi nanti aja diisi. Ini masih dites lah contohnya ya, pengetesan. Setelah atasnya ini untuk teknisinya kita pilih yang ada di sini. Oke, kita simpan. Nah, ini status Mahyudin yang di atas ini statusnya masih pengetesan. Nah, kemudian yang Mahyudin ini, karena ini adalah produknya adalah jasa ya, jasa untuk servis, maka kita akan klik yang penjualan. Nah, Mahyudin ini butuhnya apa misalkan ya, mainboard monitornya. Nah, biaya ini 500.000. Nah, terkait dengan biaya ini itu bisa diatur di produk ya, produk.
karena produk itu ada beberapa kategori, diantaranya yaitu jasa, kemudian dalam bentuk barang, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini saja ya. Nah, saya lihat satu teknis ini siapa. Oke, kalau kita mau kasih diskon di sini, itu kemudian kita simpan. Nah, misalkan mau menambah misalkan barang atau apa gitu ya, misalkan kabel atau apa, itu tinggal ditambahkan di sini. Contoh saja, ini udah ada harganya, jumlah yang dibeli 1. Nah, ini udah langsung secara otomatis bertambah. Kita tambah saja di sini. Oke, jadi totalnya di sini adalah 700.000. Nah, yang dibayarkan tuh misalkan 700.000, atau misalkan si Mahyudin ini ngutang, taruhlah di sini 500.000 ya. Nah, kreditnya ini atau utang ini tinggal 200.000. Nah, kita tanya si Mahyudin nih, Mahyudin akan lunas tanggal berapa nih? Oke, tanggal 4 dah kira-kira. Nah, di sini catatannya belum lunas. Nah, kita print. Nah, ini langsung terprint ya di printer. Nah, itu beberapa dari menu-menu utama yang ada di sini. Kemudian laporannya ada di sini. Laporan penjualan, pembelian, produknya, servisnya. Nah, ini bisa di print, tinggal di filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Kita coba saja. Nah, ini ya, ini bisa dicetak Excel dan langsung bisa dicetak PDF, atau nanti langsung bisa dicetak melalui printer. Nah, ini laporan penjualan. Kalau misalkan mau pada hari ini misalkan, itu bisa difilter di sini. Mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 27. Hasilnya ya ini juga ya, ini lihat nih tanggal 27 seperti itu. Kemudian untuk pembeliannya juga sama, ini bisa difilter juga. Jadi ini untuk memonitor berapa belanja kita ya, mungkin pada hari ini atau pada minggu ini atau pada bulan ini atau bahkan sampai tahun ya. Ini laporan-laporannya. Untuk servisan juga itu ada di sini. Kemudian untuk laporan untuk laba ruginya juga, misalkan dari tanggal 27 sampai tanggal 27. Nah, kemudian kita bisa cetak atau bisa lihat ya. Itu saja dulu, nanti untuk lebih detailnya bisa dicoba. Terima kasih.